Jadi ini juga harus diperhatikan oleh rekan-rekan pengacara di dalam membuat suatu surat kuasa. Dan tentunya pencari keadilan. Ya, seperti itu. Jangan asal buat. Iya. Gitu. Kan untuk kita menjadi calon advokat, ketika kita ujian yang nomor 1 itu adalah surat kuasa. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini Kongko Hukum bersama dengan Ibu Esther Siloy. Beliau adalah advokat senior yang dimana kantornya Ibu? Di Jalan Teguh Maraya, Blok D nomor 10. Oh gitu. Karawaci, Tangerang ya. Oke. Tayangkan di bawah ini. Nah, ini kita Kongko Hukum tentang bagaimana pengalaman Bu Esther yang advokat yang cukup senior, sudah berpraktek berapa lama Bu dari awal menjadi advokat sampai sekarang? Saya menjadi pengacara praktek dulu tahun praktek, 93 bulan Oktober, kemudian baru ujian advokat tahun 1994 lah. 94 ya. 94. Oke, dari situ udah mulai langsung praktek. Ya, praktek dan kemudian baru diurus di Menkumham. Oh, selanjutnya diurus di Menkumham ya. Tahun 2000. Jadi soal Kongko Hukum, dulu sebelum namanya advokat, itu pengacara praktek di setiap provinsi-provinsi gitu ya. Jadi kalau ada sidang dari misalkan di Tangerang, dia di Banten, dulu masih Jawa Barat ya. Mau ke arah Jogja berarti dia urus izin tertentu untuk bisa praktek di pengadilan di provinsi Jogja gitu ya Bu ya, di wilayah tertentu ya. Kalau sekarang adanya Undang-Undang 18 2003 tentang advokat, itu bisa dari Aceh sampai Papua bisa sidang kita se-Indonesia. Nah, kemudian perkara-perkara yang menarik apa Bu dalam penanganan Ibu sebagai advokat Bu sekarang ini Bu? Banyak yang menarik. Banyak ya? Banyak. Suka dukanya banyak ya, karena sebagai advokat itu tidak harus melulu selalu menang. Karena semua itu harus didasarkan, dilandaskan dengan dasar hukum yang kuat. Jadi ada saatnya menangani satu perkara yang sesuai dengan dasar hukum, maka putusannya menang. Tetapi ada juga yang sudah sesuai dengan dasar hukum, tetapi ada juga pertimbangannya tidak sesuai dengan hukum, dasar hukumnya. Nah, contoh perkara yang belum lama ini saya tangani bersama tim. Jadi perkara ini kita tangani di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, yang membuat lucu buat saya pribadi dan juga tim adalah bahwa penggugat mengajukan gugatan tanpa alas hak. Kalau ada alasan berarti ini terkait properti, rumah atau apa ya Bu Esther ya? Ya, menyangkut dengan bangunan, ruko. Tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan. Terus? Ya, jadi gugatan itu tidak ada dasar haknya, dasar alas haknya tidak ada. Jadi hanya mengajukan gugatan, ya boleh dikatakan semacam kayak satu hayalan. Memang menurut hukum yang menjadi alas hak menurut hukum
dalam kepemilikan itu apa ya, Bu Esther? Dalam kepemilikan itu yang menjadi alas hak itu adalah kalau bangunan itu kan sertifikat tanah dan bangunan. Oke. Itu sertifikat. Nah, untuk mencapai untuk mendapatkan sertifikat itu kan harus ada terjadi satu transaksi jual beli. Ya kan, jual beli di notaris lengkap dengan kwitansinya. Kemudian setelah itu diajukanlah untuk pengajuan bukti kepemilikan, yaitu sertifikat. Biasanya tuh tahun hukum itu ada proses PPJB ya. Ya. Kemudian kalau memang sudah akan itu menjadi AJB. Ya. Dan barulah nanti sertifikat bisa diberikan nama atas nama si pembeli gitu ya. Ya. Kemudian gimana lanjut lagi, Esther? Nah, jadi penggugat ini dia tidak memiliki jual beli, akte jual beli, dia tidak memiliki sertifikat, dan dia juga bukan sebagai pemilik daripada bangunan tanah dan bangunan ruko tersebut. Tapi itu jadi landasan dia menggugat ini apa nih, Bu? Itu tadi seperti saya bilang, landasan dia menggugat itu hanya notulen rapat, landasannya itu hanya prasasti, peresmian, undangan, hanya itu saja. Kalau saya melihat dari yang tadi Bu Esther sampaikan, artinya berarti ini ada suatu badan ya, apakah dia perseroan, ataukah yayasan, atau organisasi, atau bagaimana, Bu Esther? Nah, ini organisasi. Organisasi ya. Ya, jadi di sini yang membuat lucu juga. Ini satu organisasi, dia di dalam daerah ya. Di dalam satu daerah. Ini artinya provinsi ya? Ya, provinsi. Kan dalam organisasi itu ada majelis pusat, ada daerah, ada wilayah. Nah, ini yang mengajukan daerah. Jadi dia mengajukan gugatan, ya, mengajukan gugatan sebuah bangunan ruko ya yang tanpa alas hak. Oke. Di Pengadilan Negeri Tangerang itu yang saya alami. Sebagai pengacaranya dari penggugat atau tergugat? Tergugat. Tergugat. Ya. Oke, berarti kalau tergugat, apakah ada eksepsi nggak dalam proses persidangan? Ada eksepsinya, ada. Jadi, soal hukum, eksepsi itu terkait dengan keberatan tentang formalitas atau syarat formal tentang gugatan. Nah, untuk itu tentang kepada Bu Esther, eksepsi apa saja diajukan oleh Bu Esther dan tim saat itu, Bu Esther? Ya, yang kita ajukan ada beberapa hal, ada beberapa poin, yaitu mengenai prinsipal, ya. Prinsipal. Karena apa? Karena kedudukan daripada penggugat ini di dalam organisasi bukan di pusat. Kedudukannya di daerah. Tinggal provinsi tadi ya? Ya, jadi daerah yang harusnya adalah pusat di dalam mengajukan gugatan sebagai pengurus daerah, dia harus menerima mandat. Dan mandat itu sudah diberikan oleh majelis pusat. Tetapi pemberi mandat ini berkedudukan hanya sebagai pihak material, ya, atau bukan prinsipal yang utama. Seharusnya bagaimana? Harusnya dia berkedudukan, pemberi mandat itu berkedudukan sebagai yang utama, prinsipal yang utama. Oh, jadi pemimpin atau pimpinan pusat ya? Ya, pimpinan pusat dia harusnya sebagai prinsipal yang utama di dalam satu organisasi. Oke. Namun yang terjadi dalam kasus itu bagaimana, Bu Esther? Yang terjadi adalah bahwa si penerima mandat, yaitu daerah, ya, dia bertindak sebagai penggugat, sebagai prinsipal. Oh. Dia menggugat sebagai prinsipal, menggunakan identitas pribadi. Oh, jadi usaha hukum, prinsipal itu adalah pihak dalam perkara ya. Dia menggugat secara pribadi, ya. Tadi?
dia menggugat secara pribadi, ya, dia mengatasnamakan organisasi, ya, tetapi dia menggugat sebagai pribadi dengan identitas pribadi, alamat pribadi, bukan alamat organisasi. Harusnya bagaimana? Harusnya semua berdasarkan organisasi. Kalaupun ada mandat dari pusat, iya kan. Nah, pemberi mandat ini memberikan mandat kepada daerah, ya kan. Nah, kemudian daerah itu dia harus mengajukan gugatan berdasarkan organisasi, jadi tidak dengan pribadi. Oh gitu ya. Ya. Nah kemudian apalagi selain eksepsi-eksepsi selain yang tadi tentang Bu Esther sampaikan? Juga mengenai tidak memiliki legal standing, ya. Ini ada karena masih hangat, ya, karena kita mengajukan banding juga. Selain eksepsi tadi yang disampaikan, ya, ada eksepsi lainkah yang disampaikan juga oleh Bu Esther dan tim? Ada. Satunya di pengacaranya di advokat di sana. Ya, penggugat tidak memiliki legal standing. Alasannya? Alasannya karena kualitas sebagai penggugat untuk bertindak selaku pribadi dilakukan oleh penggugat. Jadi seharusnya penggugat bertindak dalam jabatannya selaku ketua majelis daerah. Oke. Jadi bukan bertindak sebagai pribadi, selaku pribadi. Gitu ya. Harusnya seperti itu. Nah kemudian itu terkait legal standing-nya. Ya. Ada eksepsi apa lagi Bu Esther dari Bu Esther dan tim waktu di Pengadilan negeri, ya. ya. Nah, diantaranya itu surat kuasa yang tidak sah. Nah, ini harus diperhatikan, ini jadi persoalan surat kuasa ini dalam beracara hal yang paling fundamental dalam hukum. Nah, kemudian Bu Esther dan tim mengajukan tentang surat kuasa. Nah, itu gimana Bu Esther? Nah, surat kuasa yang diajukan oleh mereka, yang ditunjukkan dan yang kita melihat yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan, itu kita melihatnya itu tidak sah. Karena apa? Karena itu hanya bersifat umum. Surat kuasa harusnya bukan bersifat umum, tapi harus khusus. Iya, artinya kan itu jelas, bukan untuk apa ya? Ya. Pengertian umum di sini gimana dulu, Esther? Nah, kan jelas di sini bahwa surat kuasa itu harus memenuhi, ya, syarat formil, ya, sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 123 ayat 1 HR dan SEMA nomor 1 tahun 1071 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober, ya, itu harus menyebutkan dengan jelas secara spesifik di dalam suatu perkara, ya, di dalam surat kuasa harus jelas untuk berperkara di pengadilan mana, itu secara khusus. Kemudian harus sesuai dengan kompetensi relatifnya di pengadilan mana, dan juga harus identitas para pihak yang berperkara itu harus jelas tercantum. Nah, kemudian itu kan sudah ada tadi rujukan dari HR, ya, dan SEMA, ya. Betul. Nah, kemudian yang disampaikan oleh halnya Bu Esther itu bagaimana? Ya, tidak menyantumkan dengan jelas. Tadi, ya, karena tadi di dalam aturan SEMA itu yang tadi saya sebutkan itu paling tidak kan harus secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan mana itu harus tercantum. Kemudian identitas pihak yang berperkara harus jelas, terus menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, juga menyantumkan tanggal serta tanda tangan. Nah, tetapi yang kita lihat di sini adalah di dalam kuasa itu mereka hanya memakai kata CS. CS, ya. Ya, kata CS, tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai penggugat dan yang tergugat. Jadi tidak bisa menyebutkan. Berarti ada lebih dari satu tergugat. Ya, ada badan lain, ada tergugat lain dalam perkara itu, ya. Ya.
Nah, pengertian itu kalau memang sesuai dengan tadi yang Bu Esther katakan, konsekuensinya apa Bu Esther? Ya menciderai rasa keadilan. Artinya pengadilan bisa menyatakan tidak dapat diterima Tidak ya. dapat diterima. Karena ini kan terkait formalitas Di dalam terhadap ya gugatan atau perkara betul. gitu ya. Ya, seperti itu loh. Jadi ini juga harus diperhatikan oleh rekan-rekan pengacara di dalam membuat suatu surat kuasa. Dan tentunya pencari keadilan. Ya, seperti itu. Jangan asal buat. Iya, iya. Gitu. Kan untuk kita menjadi calon advokat, ketika kita ujian yang nomor 1 itu adalah surat kuasa. Berarti kalau ada yang kurang cakap membuat surat kuasa, maka dia ujian advokat lagi, Bu. Ya, dipertanyakan gitu, ya diragukan gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Esther Ya. untuk hukumnya. Ya. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Ya, Thank you Bu Esther. Sama-sama, terima kasih.